C, H, terus PP sama adjective clause. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah adjective clause. Ya. Adjective clause di sini contohnya apa? The man who has done the COVID-19 research get infected with the virus. Ya, di sini contohnya sebentar definisi dari adjective clause itu apa? Klausa yang berfungsi sebagai adjektif atau menjelaskan noun atau pronoun. Jadi kalau semua yang menjelaskan noun atau pronoun itu pasti berupa adjektif, gitu ya, definisi adjektif. Nah terus selanjutnya polanya itu, jadi kalau adjective clause, nah, dia selalu berada di posisi yang menjelaskan kata benda. Kata benda itu kan ada di sini nih, subjek ya. Terus di sini di objek. Nah, jadi conjunction. Nah di sini adjective clause itu kan dia punya rumus conjunction plus subjek gitu ya, plus verb, main verb plus objek dan seterusnya. Misalnya ada adverb gitu. Nah, jadi cirinya tuh selalu ada conjunction. Nah, di sini conjunctionnya ini misalnya conjunction subject verb object. Nah, ini kan adjective clause. Ini juga adjective clause. Gitu. Nah, adjective clause ini menjelaskan subjek gitu. Terus adjective clause ini juga menjelaskan objek. Terus ini adjective clause yang ini juga, ini adverb-nya biasanya dalam bentuk prepositional phrase, misalnya ada pronoun atau noun di dalam adverb, misalnya ada preposisi ditambah object of preposisi. Nah, object of preposisi ini kan nilainya kan pasti benda. Nah, pasti kalau dia menjelaskan kata benda di object of preposisi pasti adjective clause. Maka polanya begitu. Contohnya di sini adalah the man who has done the COVID-19 research get infected with the virus. Jadi seorang laki-laki yang melaksanakan penelitian tentang COVID-19 itu terinfeksi dari virusnya. Nah, ini D-nya ini jadi apa? Determiner ya. Kalau saya jelasin, ini ada conjunction. Nah, setelah conjunction ini pasti ada verb. Nah, ini itulah subverb. Kalau punya main clause ditambah clause. Main clause ini kan subjek tambah main verb tambah kalau teman-teman bingung ya gitu ya. Ini apa ten? Number ordinatif. Nah, ini handsome and beautiful itu masuknya apa? Epithet ya? Epithet order. Nah, epithet aja. Nah, terus Ciamis Learning Camp ini semuanya classifier. Sampai scholars. Nah, scholars ini kan kata bendanya intinya ya. Ya kan? Head-nya nih. Inti dari frasenya. Ini yang contoh nomor 2 ini adalah noun phrase. Gitu. Kalau yang nomor 1 ini sentence. Sentence karena dia punya subjek ditambah main verb. Ada main verb-nya. Gitu. Nah, sekarang di sini berarti setelah scholars ini kata benda yang noun. Nah, ini ada who are doing the national business. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya? Paham, ya? Paham. Nah, kalau sudah paham berarti kita lanjut.
Nah, berikutnya ada RPS. Nah, RPS itu apa, Pak? Oke. Enggak. Nggak perlu dihapus lah, nanti lama waktunya. Langsung aja saya jelasin. Nah, ini kan relatif. Jadi di dalam adjective dalam materi adjective clause ini kita punya beberapa hasilnya relatif pronoun gitu. Nanti ada yang pertama adalah relatif pronoun yang kata ganti. Pronoun itu kan kata ganti penghubung yang berperan sebagai subjek gitu. Contohnya di sini who, which, dan that gitu ya. Nah, di sini misalnya saya punya the man is my close friend. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas. Oke. The man is my close friend. Misalnya di sini. He, nah ini kan ini pengganti dari the man. He will be studying at Oxford University misalnya. Dia akan belajar di University of Oxford. The man who will be studying at Oxford University is my close friend. Nah, ini yang C ini. Kalau kita menghubungkan dua buah kalimat A dan B ini, terus digunakanlah kata sambung yang. Ini kan yang pengganti. Nah, laki-laki beberapa conjunction ini juga beberapa adjective jadi nih catatannya di sini karena didahului oleh conjunction RPS berarti dia sampai Oxford ini who will be studying at Oxford University. Nah, who ini kan conjunction subject Main kan kita punya ada berapa juga betul Pak. Who will menjelaskan noun, menjelaskan man gitu ya. Adjective plus udah cukup disebut man ini kan singular ya. Ini kan artinya jadi kata thinking di sini mari teman-teman belum oke. Kalau belum berarti saya ulangi aja deh, di clear aja. Oke, gini ya. Nanti ini adalah jenis-jenis conjunction dari adjective clause ya. Conjunction dari yang pertama adalah digabung coba. Dalam bahasa Indonesia. Halo? Ya. Coba digabung dalam bahasa Indonesia. Ini ada dua kalimat. The man harus mendekat saya. Lihat ini. Nah, is kita itu juga kita tahu. Tapi mungkin menjelaskan si man-nya ini. Jadi ini kemarin ini gitu. Hanya dia mengganti tetap si laki-lakinya. Jadi cuma menjelaskan si the-man-nya aja. The-man-nya si laki-laki yang jadi laki-laki itu adalah teman dekat saya. Dia akan belajar di Oxford University gitu. Nah, berarti si the-man-nya diperpanjang gitu. Jadi intinya lagi memperpanjang subjek ini. Lagi menjelaskan. Jadi kan kalau kata ganti who ini yang kalau dalam bahasa Arab alati gitu. Ini alati.
sama si mausul namanya kalau dalam bahasa Arab. Kata ganti ya sama relatif pronoun juga. Nah, noun phrase-nya sekarang jadi panjang mulai dari the man sampai Oxford University gabungan. Jadi gabungan dari dua buah kalimat the man is sama he will be studying at Oxford University itu. Ini semuanya jadi noun phrase. Jadi si the-nya ini kan determiner ya. Terus man-nya ini head, noun, RPS, will be studying-nya ini kita bilang aja subverb ya. Nanti dijelasin sebenarnya itu ada 3 buah kata kerja di sini. Tapi saya jelasin SP aja subverb sekarang. Gitu. At Oxford University-nya ini adalah adverb. Gitu. Nah, terus ini is my close friend. Nah, di sini sebenarnya sebelum dilanjut, nah, ini kan the man who will be studying at Oxford University-nya ini sampai sini dia jadi noun phrase. Noun phrase yang berperan sebagai subjek gitu. Nah, setelah subjek pasti ada verb kan, karena ini kan sentence. Nah, verbnya ini adalah main verbnya ini nih, is. Is ini adalah main verb yang berperan jadi linking verb. Linking verb. My close friend ya, noun phrase. Jadi subjektif komunikasi bisa di soal solusinya pakai adjektif. Kalau pada umumnya sebenarnya bisa pakai noun. Noun juga bisa pakai noun, bisa noun phrase, bisa noun gitu ya. Dan seterusnya. Di sini ada noun phrase. Gitu. Itu contoh yang pertama. Gimana? Paham nggak sekarang? Paham, Pak. Paham, insya Allah. Paham ya? Ada yang belum paham? Halo? Paham. Coba lanjut ke contoh soal nomor 2-nya dulu, nanti kira-kira nanti bisa kita cek lagi ya. Nah, sekarang yesterday I saw my friend, he was playing with his horse. Gitu. Nah, kalau sekarang yang diperpanjang bukan subjek, kalau tadi kan subjeknya yang non phrase-nya kan dari the man ya. The man-nya ini diperpanjang dengan kalimat kedua. Kalau sekarang my friend-nya ini berperan sebagai objek gitu. Tapi tetap aja he di sini yang jadi RPS, yang jadi subjek adalah he gitu. He. Karena kita menjelaskan kata kerja sebagai he. Maksudnya kita mengganti my friend-nya ini dengan kalimat yang ada he sebagai subjeknya di kalimat kedua. Jadi kalau saya buat gimana nih kalimatnya? Yesterday was playing. Yesterday, gitu. I saw. Gantiin yang mana? Gantiin yang ini nih. Gantiin yang setelah ini dideklarasikan perannya sebagai subjek, maka itu gitu. Mulai dari adjective clause, ini adjective clause-nya yang mana? Adjective clause-nya mulai dari RPS sampai subverb sampai itu. Ini adalah adjective clause. Ini adjective clause. Kenapa adjective clause itu kenapa? Karena menjelaskan ke yang I show my friend. Nah, betul sekali. Karena ini adjective clause ini menjelaskan ini my friend. My friend ini adalah kata benda kan? Ya. Betul. Ya. Nah, karena pokoknya adjective clause itulah segala klausa yang berperan menjelaskan kata benda. Begitu. Ini, tapi Pak, kalau misalkan nanti kepunyaannya itu bukan yang, tapi yangnya berarti kan beda lagi ya. Nanti itu bisa maksudnya? Jadi would. Bisa jadi womb. Bisa nggak berubah? Nanti setelah ini kita bahas. Oh iya. Nah ini verb transitive, terus ini my friend ini adalah objek. Jadi ini adjective clause ini dia berperan sebagai klausa yang menjelaskan objek. Gitu. Ya. Oke, ini adalah RPS. Jadi bisa kita gunakan who kalau untuk orang, which kalau benda tertentu, that bisa menggunakan bisa berlaku umum, bisa untuk orang, bisa untuk benda ataupun apapun gitu. Buat kucing, buat manusia,
bisa. Kalau who sebut orang ya, which benda. Oke. Nah itu dia RPS, relative pronoun sebagai subjek. Sekarang kalau relative pronoun sebagai objek, yang nggak masuk ke Zoom siapa aja ya? Oke. Nah ini contoh berikutnya relative pronoun as object gitu atau RPO. Ada whom, which, that plus subject plus verb transitive. Nah kalau si whom ini, jadi kalau tadi kan relative pronoun as subject namanya RPS, kalau sekarang RPO. Jadi relative pronoun sebagai objek. Si relative pronounnya ini akan berperan sebagai objek. Di antaranya adalah whom, which, that ditambah subjek sama verb transitive. Jadi strukturnya dibalik. Karena dia sebagai objek, which-nya ini jadi objek, that-nya juga jadi objek, whom-nya juga jadi objek. Nanti di setiap contoh setelah objek, subjek, verb transitive dibalik gitu ya. Nah, sekarang gini, the man is my classmate. I saw him in the tourism class. Gitu. Berarti laki-laki itu teman kelas saya. I saw him in the tourism place. Saya melihat dia di tempat pariwisata, ya kan? Nah, subjeknya ini kan I saw ini kan verb transitive. Nah, mana yang I saw itu laki-laki yang aku lihat di tempat pariwisata. Nah, ya kan? Jadi kan ini kan kita lagi belajar tentang adjective clause. Adjective clause itu berperan untuk menjelaskan subjek. I saw him. Nah, him-nya ini yang tadi di sini. Kalau tadi kan he-nya diganti pakai who. Ya, masih ingat nggak tadi di RPS? Iya. Kalau wuma yang jadi kan kalau wu itu ya apa ya? Artinya itu jadi berubah bukan siapa tapi yang kan. Berarti kalau wum itu yangnya, kepunyaannya gitu. Sama aja sebenarnya. Kita ya cuma di sini yang digantikannya objek gitu. Kalau tadi kan ya, ini kita ganti pakai who ya. Betul? Nah, kalau him kita ganti pakai whom. Ya, sama aja artinya, jadi laki-laki yang aku lihat. Jadi kalau kita terjemahin laki baik nih, RPO dulu ini kalau tadi berarti posisinya ya Pak? Posisinya beda. Kalau tadi coba kita cek ulang yang tadi yang nah kalau materi ini kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai Zoom, yang kalau nggak dijelasin ya bisa. Nah kalau tadi RPS bukan ini tadi yang sebelumnya. Nah, yang ini. Tadi itu kan nih setelah apa namanya? Setelah my friend ini kan dia menggantikan who ini menggantikan kata he, ya kan? Saya melihat teman saya yang sedang bermain dengan kudanya kemarin jam segini gitu. Nah, berarti karena dia berperan sebagai subjek, jadi si who-nya ini dia jadi subjek dari adjective clause-nya. Jadi si RPS ini, relative pronoun as subject ini, jadi konjungsinya ini berperan sebagai subjek dari adjective clause. Bukan subjek dari adjective, sorry. Maksudnya, jadi si RPS ini nilainya itu seperti subjek. Nah, setelah subjek, nanti ada verb gitu. Was playing. Kalau di RPO, ini kan RPS, ya. Kalau di RPO, jadinya gini tadi.
Nah, kalau di RPO gini, the man whom I saw. Jadi dibalik kan, the man whom I saw. Objek dulu, gitu. Karena si RPO ini, si whom ini dia bernilai objek di ininya, di adjective clause dari whom I saw. Whom I saw ini kan adjective clause. Kan kita lagi belajar adjective clause nih, ya. Halo. Halo. Ya, halo. Nah, ini nih adjective clause. Nah. Jadi setelah objek, terus ada kan ini ada adjective clause, jadilah the man present place ini adalah apa? Sampai sini nih, sampai sini. Mulai dari sini. Nah, mulai dari sini, set, terus ke atas, semua itu. Subjek. Jadi, the man whom I saw in the tourism place adalah noun phrase sebagai subjek. My friend is of my birthday. Bagaimana tuh? Yang kita ganti adalah my friend. It. Oh, it. Kan kita kan semuanya lagi menjelaskan tadi kan yang kita ganti apa aja yang udah di RPS. Yang di RPS yang kita ganti adalah who, he jadi who, him jadi whom, ya. Jadi kita harus teliti apa yang kita ganti. Yang kita ganti sekarang adalah it nih. Jadi novel itu sangat menarik, temanku melihatnya interesting. My ya. Ini tadi kalau RPS. Terus aja. He ini kalau jadi who jadi itu adalah RPS. Kalau him jadi whom itu RPO. It jadi which juga RPO. Gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah the man is my advisor. I went to Jakarta with him. Gimana tuh? Berarti pakai wu, pakai wu. Pakai wu ya? Pakai apa? Pakai wu. Whom atau who? Whom atau who? Ini kan lagi bahas relative pronoun as object. Sebenarnya mudah aja sih. Nah, di sini berarti contohnya the man is my advisor. I went to Jakarta with him. Dia itu adalah advisor saya. Saya pergi ke Jakarta bersamanya. Berarti nah, yang kita ganti apa sekarang? Him. Ya. Him. Him ini diganti pakai apa? Ini nggak mesti it diganti pakai which, him mesti diganti pakai yang, tergantung konteks kalimatnya. Ini saya jelasin untuk kasus-kasus ini he jadi who untuk kasus-kasus yang saya bahas aja gitu ya. Paham nggak maksudnya? Iya Pak, jadi itu teh kepunyaannya. Jadi setiap katanya teh kepunyaan, misalkan benda yang tadi the novel itu kan berarti which itu kan kepunyaan benda kayak gitu. It-nya ini berarti dia menjelaskan novel gitu. Iya, kepunyaan benda. My friend bought it. Oke, sekarang berikutnya laki-laki itu adalah advisor saya. Advisor itu apa? Advisor. Advice itu ngasih, memberi saran gitu ya. Kalau tesis berarti tesis advisor ya, pemberi saran atau pembimbing. Gitu. Pembimbing. Laki-laki itu adalah pembimbing saya. Saya pergi ke Jakarta bersamanya. Nah, di sini berarti yang kita ganti adalah him. Nah, sekarang kita langsung, ini kan with him ini kan preposisi. Him ini berarti object of preposisi.
Kalau object of preposisi berarti ini juga sama, RPO juga yang dipakai. Gitu ya. Kalau orang berarti whom atau which? Whom. Whom. Kalau which mah untuk benda. Betul. Nah, ini C1-nya saya buat di sini aja, kayaknya udah cukup. C1. Nanti ada 2 contoh. Maksudnya ada 2 pola, ada yang formal, ada yang informal. Berarti the man with whom. Jadi kita baca dulu preposisinya. With whom. Ke bawah aja deh. Sini aja. The man with whom I went to Jakarta. Gitu ya. Kalau bisa teman-teman sambil nulis di situ, sambil nulis nggak tadi dari awal? Ada yang sambil nulis nggak? Lewat. Udah kelewat ya, nggak apa-apa. Ada yang nulis nggak? Lewat. Tinggalan tadi. Ada. Siapa yang nulis? Tinggalan. Siapa yang nulis? Saya. Oke. Nah, yang nulis berarti bisa sambil mengikuti nanti gitu. Oh, ini sampai sini, sampai situ. Nanti kalau kelewat nanti lihat aja di YouTube. Nanti saya upload di YouTube, nggak apa-apa? Iya, Pak. Apa ya? Iya, Oke. Pak. Nah, berarti ini D. Ini kan H. Oke. With whom? With whom-nya berarti with whom I went to Jakarta. Ini apa? Jadi ini kan kita lagi bahas materi tentang adjective clause. Selalu pokoknya yang kita kerjakan adalah adjective clause. Nah, ini adjective clause-nya yang mana? Ini nih, adjective clause-nya. Ini adalah adjective clause. Determiner, head-nya berupa noun, adjective clause. Ini udah jadi noun phrase. Noun phrase as subject. Nah, head-nya apa? Main. Berarti di sini main verb-nya harus pakai singular is. Main verb-nya singular berupa linking verb. Maka di sini adalah subjective complement. Subjective complement-nya berupa noun phrase. My advisor. Gitu. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ada yang nomor 4 belum ya? Tapi kayaknya nomor 4 aku hapus aja dulu. Ya. Nah, ini kalau yang formal ya. Ini untuk kasus yang formal. Kalau yang informal ada juga sih. The man jadi informal itu jadi the man whom ini whom-nya bisa dihilangkan gitu. I went to Jakarta with is my advisor. Nah, gitu. The man I went to Jakarta with is my advisor. Jadi kalau tadi kan the man with whom-nya didahulukan. I went to Jakarta. Kalau sekarang whom I went to Jakarta with. Nah, di split gitu. Whom-nya pindah ke kiri, with-nya terakhir sebelum kata kerja. Gitu. Ini kan tadi with whom nih, di split, dipisahin. With whom-nya dipisahin aja. Nah, terus ini with-nya yang satu ke sini, yang satu ke situ. Whom-nya ini boleh dibuang, nggak apa-apa. Tapi ini untuk kasus yang non formal. Sebenarnya yang formal yang atas aja. Ini kalau yang non formal. Oke. Untuk di soal-soal reading UTBK kemungkinan yang dipakai yang formal aja. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Ada, Pak. Nah, yang nomor 4-nya ada belum. The racket is very expensive. I always play tennis with it. Nah, ini gimana? Coba yang formal. Berarti Ini masih RPO ya? Ini masih, coba dijawab. Ini masih RPO. The racket. Siapa yang bikin pesan? With which? Terus tadi itu apa ya? Nah, tadi itu ini masih bahas contoh RPO juga ya. RPO itu apa tadi? Whom. Terus apa lagi setelah whom? Which. Sama? Which. That. Which Oh, sama RPO. that. Which sama when. Subjek tambah plus subjek plus. Kalau that itu bebas ya, Pak? Kalau that bebas. Kalau whom khusus untuk apa? Orang ya. Orang, bukan kucing atau tikus. Nah, saya berarti ini gimana? The racket. Kayaknya ini ketebalan. Nanti pakai pulpen deh. The racket. The racket with which. Betul sekali. With which. I'll always play tennis gitu ya. I always Play tennis. Play is very expensive. Tennis. Which-nya ini ganti with kan? Ya. With which I always play. Ya. Raket kan kata benda. Jadi semua klausa yang menjelaskan kata benda pasti jadi adjective clause jatuhnya. Dan ini semuanya adalah apa? Ini semuanya dari sini sampai sini adalah noun phrase sebagai subjek. Nah, subjeknya ini singular karena headnya kan raket. Berarti main verbnya adalah ini main verb. Gitu ya. Pada expensive ini dia jadi adjective phrase karena expensive ini kan kata sifat adjective. Very-nya ini adalah modifier adverb. Gitu. Dia jadi adjective phrase sebagai subjective complement atau SC. Jadi subjective complement itu setelah is biasanya namanya adalah subjective complement. Gitu. Itu yang formal. Ini yang formal. Nah, yang non formal gimana? Sama aja kayak tadi. Jadi the racket which I always play tennis with, gitu ya. Tinggal di split aja, dipindahin. Gitu. With-nya pindahin ke paling ujung. Sama kayak tadi juga. The racket which ini bisa dibuang. Jadi kalau dikasih kurung berarti bisa dibuang. The racket I always. Jadi kalau nanti di reading biasanya nemuin kayak gini. The racket I always play tennis. Kok nggak ada which, nggak ada that, nggak ada apa. Jadi ada mulai dari sini apa? Adjective clause. Ada kok. Ada. Oke. Nah, sekarang berarti ini adjective clause kan. Berarti yang mulai dari determiner terus add noun sampai adjective clause ke sini. Berarti itu adalah noun phrase sebagai subjek. Sama ya.
Oke, ini berarti RPO nomor 4. Contohnya belum kita simpan nih. Simpan dulu. RPO. Nah, habis RPO sekarang ada namanya relatif posesif. Apa itu posesif? Ada yang posesif nggak di sini? Halo? Halo. Ada yang tahu posesif apa? Terlalu apa? Posesif kata sifat Menjaga. bukan? Hah? Terlalu berlebihan. Terlalu menjaga. Terlalu menjaga. Ya, di sini posesif di sini berarti kepemilikan ya, memiliki gitu. Bisa juga yang tadi maksudnya. Nah, berarti kalau memiliki, jadi relatif posesif ini kata ganti yang kepunyaannya ya, Pak. Kepunyaan. Gitu. Misalnya jadi the man is my friend. Laki-laki itu adalah teman saya. Her son is now playing in the front yard. Anaknya sekarang sedang bermain di taman depan. Berarti yang diperpanjang the man apa my friend? The man. The man. The man ya? Iya, the man. The man. Oke. Berarti sekarang si the man-nya yang kita panjangin. Ini masih ada nggak orang-orangnya? Coba ada siapa aja? Kok ada 6 orang, 4 orang lagi siapa yang nggak ikut? Oke, nah sekarang the man is my friend. Jadi yang kita panjangin adalah the man. Jadi sekarang gini ya, the man. Sambil pada nulis nggak apa-apa, biar nggak lupa nanti. The man berarti, nah sekarang si her-nya ini yang kita ganti. Gitu. Jadi her-nya diganti pakai apa? Bisa pakai ini nih. Whose. Berarti the man whose son sama kesitunya is now playing in the front yard is my friend. Is my friend-nya tinggal kita ulang, tulis ulang aja ya. Is my friend, ini is my friend. Gitu. Oke. Nah, berarti the man whose son is now playing in the front yard, berarti ini D-nya apa jadinya? Itu subjek. Coba satu orang dong ininya jawabnya bergilir. Mulai dari siapa ya? Yang paling atas nih, mulai dari Rizky ya, coba. D-nya jadi apa? D-nya apa ini? Determiner. Ya, determiner. Man, apa? Yang ulan. Man apa? Bukan. Hah? Apa coba? Ini yang jawab siapa? Halo? Hello. Men jadi apa, men? Neng Bulan jadi apa, mennya? Lewat. Terus, Neng Erin, mana Neng Erin? Hadir. Men jadi apa ini, men? Head noun.
Head noun. Oke, betul. Ya. Nah, sekarang whose son. Whose ini apa? RP. Tar dulu. Yang saya tanya sekarang Cep Andre, mana Cep Andre? RPS mana? Whose jadi apa whose? Bapak. Apa? Halo? Halo? Mana tuh nu kasep teh? Kasep? Halo? Cep? Aya teh? Cep Andre? Tah ya, manginten. Ketiduran. Nengaan. Ya. Mana nengaan suaranya? Halo. Ini ngantuk ya? Aduh. Enggak, Bet. Hah? Ngantuk ya? Ini whose jadi apa? Whose? Enggak. Relatif posesif. Hah? Apa? Posesif. Jadi RP. Posesif ya? Ini posesif bukan? Iya. Berarti RP. Iya. Nah, kalau setelah relatif posesif pasti ada apa? Subjek. Cirinya tuh kalau setelah dari sini. Oh, oke. Oke. Yang belum kita. Royana, Erin, udah. Oke, siapa aja yang mau jawab sekarang? Bebas. The man whose son. Ini jadi apa? Clause. Apa? Adjective clause. The man whose son is now playing in the front yard. Sampai situ ya. Jadi the man ini mulai dari whose son. Dari whose son is now playing in the front yard. Mulai dari situ. Ini apa dulu nih? Adjective clause. Sekarang kan kita lagi belajar adjective clause. Kenapa ini clause ini jadi adjective clause dan ada konjungsi yang digunakan namanya adalah FP. Relatif Gak jelas posesif. pas suaranya. Suaranya mantul. Masa suara saya udah bagus. Udah merdu gini. Halo. Sekarang gimana? Halo? Udah. Halo. Mendingan. Udah mendingan ya. Oke. Nah, sekarang si adjective clause-nya dikatakan adjective clause. Kenapa? Karena dia menjelaskan man. Menjelaskan si orang. Laki-laki. Oke. Nah, berarti mulai dari the sampai yard ini apa? Jadi apa? The man whose son is now playing in the front yard. Itu apa? Jadi itu non-phrase. Non-phrase. Kenapa non-phrase? Masih apa? Kumpulan kata-kata benda. Bukan. Ayo. Ini ujian lisan nih. Siapa yang bisa jawab? Mulai dari the man sampai yard. Jadi apa? Bukannya sentence ya, Pak? Kan ada kata kerjanya. Nah, di mana kata kerjanya? Ini is. Ya? Bermain. Playing. Oke. Berarti Neng Aan masih tadi ngantuk kali ya? Enggak. Nyimak aja. Ya, nggak apa-apa. Berarti masih persepsinya jadi belum sama. Jadi gini maksudnya, kalau setelah konjungsi ada kata kerja, itu kata kerjanya itu berperan sebagai subverb. Subverb. Jadi kalau misalnya saya punya induk kalimat main clause, kenapa nih? Ada main clause ditambah sub clause. Kalau main clause dia kan subject ditambah main verb. Kalau
Nah, kalau subclause dia punya conjunction dulu, setelah itu subject, setelah itu subverb. Nah, mulai dari conjunction, mulai dari Suaranya putus-putus, Pak. Hah? Gak apa-apa, itu putus-putus juga. Kedengeran nggak sekarang? Nah, udah. Oke. Nah, mulai dari conjunction, subject verb ini jadinya apa? Klausa kan? Ya, Iya. klausa. Klausa ini, kalau terikat klausa ini, jadi bukan berupa sentence. Kalau klausa doang, kalau klausa aja. Sentence itu kalau ada main verb, artinya kalau ada main clause. Kalau ada subclause aja, tanpa ada main clause, berarti itu adalah bukan sentence. Seperti ini misalnya, the man whose son is now playing in the front yard. Ini kan ada kata kerja. Kan kata Pak Lutfi, kalau ada kata kerja pasti sentence, ya kan? Padahal enggak. Di sini, yang jadi main verb-nya ini nih. Neng, nih. Yang jadi main verb-nya yang ini. Nah, is. Jadi si ini tuh semuanya the man whose son is now playing in the front yard itu semuanya adalah apa? Non phrase yang berperan non phrase sebagai subjek. Gitu. Kalau non phrase polanya pasti kan dia punya determiner, habis OEC-nya boleh nggak ada. Habis itu langsung H aja, langsung head. Gitu. Nah setelah itu baru ada adjective clause yang terbentuk dari relative possessive whose ditambah kata bendanya son. Nah setelah relative possessive ini dia ada kata kerja whose son, ya kan? The man whose son is now playing. Sebenarnya ya tadi itu ini bisa kita buat juga begini si biar mudah nggak apa-apa nanti aja, terlalu panjang nanti keburu habis waktunya. Oke. Tadi pada intinya setelah conjunction ini kan conjunctionnya nih, conjunction dari adjective clause-nya ya, betul? Halo? Iya, betul, Pak. Mana tadi Neng Aan yang nanya? Yang nanya ini ada kata kerja. Hah? Ada? Neng Aan ada? Enggak sekarang mah. Enggak apa? Halo? Ah, ada. Sayanya ada. Oh, ada. Nah, ini kan ini subverb ini dia didahului oleh conjunction yang ini nih. Whose son. Whose setelah whose ada son kan? Ya. Terus di sini ada kata kerja is now playing. Kok ada kata kerja tapi bukan sentence? Karena tadi jawabannya karena ini bukan main verb, kata kerja utama tapi subverb. Jadi kalau dalam sebuah kumpulan kata ada subverb itu definisinya kata kerja yang didahului oleh konjungsi. Jadi kayak gini, konjungsi, subjek ditambah subverb. Nah, kalau ada konjungsi, kalau ada subverb begini, bisa jadi tanpa ada main verb. Nah, ini bukan sentence. Tapi bisa jadi ini bagian dari klausa. Seperti ini, whose son is now playing in the front yard. Nah, ini adalah adjective clause. Gitu. Paham nggak? Ini ada sekarang? Halo? Oke. Nah, ini ada is now playing, ya kan? Ini ada is yang ini. Jadi kalau ini is playing. Kalau is ini nggak bisa. Paham, ada Pak. sebelah mana? Ada yang paham? Ada yang Ini di chapter berikutnya kita lihat lagi. Nah, udah jadi sentence tuh kalau ditambah is yang ini. Ya. Iya. Kalau udah ditambah is, my friend, nah itu baru udah jadi sentence. Kalau sebelumnya berarti the man whose son is not playing in the front yard, itu baru subject. Oke, sekarang lanjut dulu. The man is my friend. Mon Bromo sekarang.
Gunung Bromo ya. Gunung Bromo terletak di Probolinggo. Puncaknya kira-kira mendekati 3 mili ketinggiannya. Nah, ini gimana? Berarti ini aja. Gimana coba? Ini lagi jelasin posesif ya. Mount Bromo. Iya. It's-nya kita ganti. Mount Bromo, which ya? Of which. Bisa pakai whose, bisa pakai of which. Of which. Tapi kayaknya lebih ke of which. Of which, iya. Mount Bromo, of which whose ini tadi sebelum lupa, whose ini sebenarnya bagian dari determiner juga. Ya, betul nggak? Coba aja dicek catatannya lagi. Whose ini bagian dari determiner. Oke. Berarti whose son, ini sebenarnya head. Ya. Oke, sekarang mana tadi kembali ke laptop, kembali ke sini. Ya. Mount Bromo is located in Probolinggo. Its peak is nearly 3 miles high. Berarti apa nih? Mount Bromo. Mount Bromo, of which. Mount Bromo. Mount Bromo, of which peak is nearly. Whose, ini kan pakai kata whose nih. Ya. Bisa dua-duanya, bisa pakai whose, bisa of. Ini enggak. Itu ada. Ada, ya. Ada. Oke, berarti tinggal gantiin aja. Whose peak is nearly, langsung kita percepat nih. Mulai dari whose peak is nearly 3 miles high. Mulai dari mana tuh? Mulai dari sini. Sampai situ, itu apa jadinya? Ingat kita lagi. Ada. Apa? Ada itunya, Pak. Ada layarnya. Nggak ada layarnya? Oh, sebentar. Belum di-share ya? Iya. Belum di-share screen kali. Sebentar. Sekarang di mana? Ada nggak? Ada ya? Halo? Halo? Ada orang? Anybody home? Halo? Halo? Hai. Lagi pada ngantuk apa ini? Gimana? Tumben ini lama sama Pak Lutfi ngobrol. Oke, berarti biasanya jam segini tuh rawan, Pak. Oh gitu. Jam ngantuk kan magnet. Habis itu nanti sore lanjutin lagi sama Pak Lutfi kan? Ya. Iya. Iya. Oke, nah di sini ya. Bosan nggak ketemu saya? Bosan ya? Nggak ketemu kan? Bukan, Pak. Bener. Maksudnya nggak merasa Pak Lutfi bosan nggak? Nggak bosan kan? Kalau bosan pasti nggak akan datang. Oke. Nah, sekarang berarti adjektifnya adjective clause. Kok dikasih tahu yang nggak apa-apa lah. Betul nggak adjective clause? Iya. Betul ya, adjective clause. Kenapa dia adjective clause? Karena dia menjelaskan Mount Bromo. Gitu. Mulai dari Mount Bromo until hike, ini jadi apa? Tadi tuh noun phrase. Ada yang sambil nyatat nggak? Kalau sambil nyatat mungkin nggak akan ngantuk loh. Ada yang mencatat nggak? Ada.
Siapa? Erin. Terus? Siapa lagi? Nanti mah sambil nyatet ya. Gak apa-apa sih, nggak nyatet juga. Cuma takut ngantuk aja maksudnya. Nanti Pak Lutfi minta izin di posting di YouTube biasa. Oke. Jadi nanti bisa di-review ulang materinya di YouTube kalau lupa. Kalau ingin dengar lagi suara Pak Lutfi. Yeah. Oke. Nah, ini berarti PSS subject. Betul ya? Nah, berarti setelah PSS subject ini ada main verb, linking verb. Gitu. Is located in Probolinggo dan seterusnya. Ini adalah subjective complement. Ini sebenarnya bukan linking verb sih, tapi ini tuh kata kerja kita bahas di bab tenses aja lebih detailnya. Nah, sekarang udah hampir selesai. Oh, satu lagi C2-nya. Mau dibahas nggak yang C2? Ini kan yang bentuk formal. Bentuk yang non formalnya kita percepat aja. C2-nya bisa jadi pakai mon bromo. Kita pakai of which. Mon bromo. Jadi pakai apa namanya apositif pakai koma. The peak. The peak of which is nearly 3 miles gitu. Hike, koma, is located in Probolinggo. Nah, begitu. Jadi the peak ini kan its peak bisa kita ganti pakai the peak of which. Mon Bromo sampai the peak of which is nearly 3 mile hikes juga ini adalah noun phrase gitu. Mulai dari sini sampai situ adalah noun phrase sebagai subjek. Nah, adjective clause-nya mulai dari the peak of which is nearly 3 miles hike, ini adalah adjective clause. Itu dia relatif posesif. Posesif itu bagus apa enggak? Oke, nah setelah relatif posesif, yang lain gimana nih kabarnya di grup? Ya Allah, ini siapa? Layarnya gini Pak. Oh ya silahkan. Nah, sekarang lanjut ke relative adverb namanya. RA. Ini adjective clause ya, sedikit lagi insya Allah selesai. Tinggal relative adverb. Jadi mungkin ini udah mau zuhur, mungkin sedikit nyebut aja nggak apa-apa. Tadi pelan-pelan soalnya takutnya nggak ngerti juga. Tapi sekarang barusan juga ngerti nggak? Insya Allah. Ya? Nah, oke. Sekarang gini. Nah, sekarang kalau saya punya begini, relative adverb itu artinya kita mengganti apa? Apa yang diganti? Kalau tadi kan RPS. Ini belajar tapi lupa lagi. Tadi kan RPS, yang diganti apa? Kalau RPS, yang diganti adalah subjek. RPO, yang diganti adalah objek. Apa tadi? Posesif. Pakai kata kepemilikan ya. Yang diganti adalah tadi yang its, yang ada kepemilikan gitu kan. Diganti pakai whose. Its, terus itu apa? Hers, dan seterusnya. Diganti pakai kata whose. Nah. Oke. The town is very crowded. It has many interesting tourism places.
Nah, ini masih RPS, masih contoh RPS. Sebelum ke belum ke RA, tulis di is ke RA gitu kan. Ini seperti sampai situ. Ini apa? Nah, tadi yang masih ada? Ada, Pak. Nah, ini mana yang subverb-nya? Coba, mana yang subverb, mana yang main verb? Main interesting? Bukan. Subverb, ada subverb. Subverb, kata kerja, ada main verb. Subverb disingkatnya SV, main verb disingkatnya MV. Nah, di sini subverbnya apa? Yang didahului oleh conjunction apa? Has. Has ini subverb. Ya. Karena dia didahului oleh which. Sekali lagi, kalau setelah conjunction pasti ada subverb. Kalau ada verb setelah conjunction berarti itu verbnya bukan verb yang menyatakan sentence, tapi verb yang menjadi bagian dari klausa. Klausanya ini kan adjective clause. Adjective clause-nya menjelaskan noun. Berarti ini masih noun phrase, masih subjek, masih frase. Kalau gitu main verbnya apa? Is. Nah, main verbnya di sini. Karena is ini nggak didahului oleh conjunction sebelumnya. Is very crowded. Oke, sekarang berikutnya the town is very crowded. My friend lives there. Nah, there-nya ini yang kita ganti. Gitu. There ini apa? Oh iya. Yang seperti ini bisa saya tulis terus foto di grup, terus tukeran foto gitu. Gini. Enak gini sih, Pak. Enak gitu, enak tukar-tukar foto di grup. Enak gini. Zoom. Nah, di Zoom. Ya, cuma kalau di Zoom yang lain nggak ikut aja, gimana ya? Makanya Pak Lutfi kemarin usahain solusinya semuanya punya akses internet gitu. Punya akses wifi atau pasang IndiHome gitu kalau bisa. Ya paling kalau gini gak apa-apa, solusinya sementara di Zoom dulu, terus nanti kalau yang lain yang nggak belajar ya paling dibahas lagi di grup atau bisa dilihat di YouTube atau gini aja bisa lah. Oke, sekarang gini aja lanjut dulu ya, berarti nggak apa-apa. Gimana? Halo? Ya, Pak. Ya. Gimana? Mau belajar terus pakai Zoom? Ya, atau di mana gitu yang ada akses internetnya. Ya, oke. Ini the town, ini D, gitu ya. Ini head. Noun, terus ini where my friend lives. Nah, mulai dari sini itu adalah apa? Yuk jawab, where my friend lives. Halo. Active clause. Ya, betul sekali. Nah, sekali lagi, kembali lagi, diulang. Ini ada where-nya apa namanya? Relative adverb. RA. RA. Nah, terus ini my friend ini adalah subject. Lives ini adalah subverb. Gitu. Dibalikan subject, predikat, adverb. Biasanya kan adverb setelahnya. Nah, adverbnya sekarang dipindahin ke depan. Gitu. Jadi si where ini bernilai adverb, tapi dia berperan sebagai relatif penghubung. Yang berarti kota di mana teman saya tinggal itu sangat crowded, itu apa? Padat gitu. Sangat padat. Oke. Mau nggak mau nih klausa-klausa ini sebenarnya terlihat seperti tidak penting, tapi nanti pas reading cukup membantu, terutama ketika menerjemahkan ini jadi apa nih. Ya maksudnya ini nerjemahin aja, nanti perlu kok terasa nanti pas pronoun reference biasanya, pas kata ganti
kata benda ini maksudnya ke apa, reverse itu apa gitu. Mau nggak mau mungkin sedikit harus paham sedikit, minimal pas main sentence di kalimat pertama di setiap paragraf minimal harus ngerti lah setiap paragraf. Oke, nah ini the town where my friend lives, meskipun ada kata kerja sampai lives, dari mulai D sampai lives, ini sentence atau bukan? Halo? Bukan. Apa jadinya? Itu noun phrase. Noun phrase, betul. Noun phrase kenapa? Karena didahului oleh where, conjunction, relative adverb. Nah, baru setelahnya is, setelah ada is, baru dia jadi sentence. Is ini main verb, lives ini adalah subverb. Kenapa disebut subverb? Karena didahului oleh conjunction where. Where. Conjunctionnya bisa apa aja. Di sini untuk relative adverb pakai where. Where ini bisa juga diganti pakai apa? In, which. Bisa pakai. Sebenarnya yang C2 ini sebenarnya mengganti where pakai in which. Gitu. Ya. Oke, sampai sini paham? Halo. Siapa yang belum paham? Sudah paham belum yang ini? Sudah, insya Allah. Ada yang belum? Neng Erin paham? Neng Aan paham? Halo? Halo? Assalamualaikum. Ini sesi keberapa nih? Sesi keempat kali. Nah, sekarang habis ini apa? Habis ini adalah relative adverb of time. Tadi kan relative adverb of place, ya. Sekarang relative adverb of time. Nah, di sini kuncinya adalah on the day. On the day. On the day ini ada apa? Prepositional phrase ya. Ini kan head on the day. Saya tulis di sini on the day. On ini adalah head preposisi. Nah, ini object of preposisi. Modifiernya object of preposisinya berupa noun phrase, the day. Gitu. Dan mereka berdua, ini si head preposisi ditambah modifier object of preposisinya ini adalah jadi adverb. Jadi prepositional phrase sebagai adverb. Kenapa adverb? Karena dia menjelaskan visit. Visit kan kata kerja. Kalau ada preposisi menjelaskan kata kerja berarti perannya sebagai adverb. Jadi kalau diterjemahin, every holiday my friend goes to tourism places. Setiap hari libur temanku pergi ke tempat-tempat wisata. Kalimat yang pertama. Kalimat yang keduanya, my grandparents always visit me on the day. Jadi kakekku selalu mengunjungiku pada hari itu, pada hari libur itu. Gitu. Berarti gimana jawabannya? Berarti pakai add on ya. When? Ini bisa pakai. Ini ada yang kurang tadi nulis ngetiknya. On, in, at, on, which. Gitu. Oke, langsung aja. Every holiday. Ingat di sini yang pokoknya kalau kita lagi bahas ini kan relative adverb gitu ya, of time. Kalau tadi relative adverb of apa yang pertama yang A? RPS itu kan? Bukan, tadi relative adverb of apa tadi?
Nah, relative adverb of place. Oh, yang tadi kan relative adverb of place ini. Yang diganti adalah kata there. There ini kan place, tempat, di sana. Kalau sekarang yang diganti adalah ini. Kalau sekarang yang kita ganti adalah time. Ya. Yuk langsung kita buat, berarti every holiday, ya, apa yang diganti? On the day, ya. Berarti on the day ini kan menunjukkan keterangan waktu, bisa kita ganti dengan kata when my grandparents always visit me. My grandparents always visit me. Berarti sampai sini semua nih. Every holiday ini adalah head. Every ini adalah apa? Setiap. Aduh, lupa tuh. Ada apa? Masuk kemana setiap? DOECH. Ada yang melihat catatan? Ya, sementara biar biar mudah. Nah, di sini when again benar-benar ini adjektif. Aku jadi lupa tadi. Gini aja. Every holiday ya benar. Ya. My grandparents always visit me. Ini subjek. Ini adalah layar di sini. Oke. My grandparents always visit me. I goes to tourism place. Goes to tourism places. Ya, berarti yang diganti apa tadi? Yang diganti adalah apa? Ayo. Udah ngantuk ya. Terakhir ada satu lagi nih sampai reason. Aduh. Sorry. Yang diganti adalah ini. Nah, ini when diganti, on the day diganti dengan when. Oke. Sampai sini paham? Berarti ini noun phrase semuanya. Karena ini mulai dari when, mulai dari kata. Meskipun ada verb phrase ini, tapi dia jadi subverb ini. Oke lah, kalau teman-teman bingung, jangan pakai prase lah ininya. Kata kerjanya jangan dibuat prase aja, nggak apa-apa. Tapi nanti harus paham loh ini. Kalau mau menulis email ke dosen atau mau bikin tulisan motivasi beasiswa ke luar negeri, mau nggak mau harus benar tulisannya. Kalau salah, udah nanti nggak dapat nilainya. Oke, nah di sini berarti visit ini apa? Visit ini subverb ya. Ini always ini ada. Mulai dari when sampai me, mulai dari when sampai me, mulai dari when sampai me ke sini itu adalah adjective clause.
orang sedikit lagi terakhir ini. Oke, berarti sekarang nah, you must give me a good reason why you are coming by. Kalau ini jelas. Nah, ini why reason. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan? Enggak, Pak. Neng Erin ada? Neng Royana? Neng Ulan? Cep Andre dari tadi nggak ada? Enggak, Pak. Oke, kalau gitu sementara kita cukupkan dulu untuk adjective clause. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih atas kesabaran semuanya menghadapi saya yang sulit untuk berhenti ketika berbicara. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan lagi sore hari, insya Allah. Stay tune with me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.